Manusia itu tidak hanya mengatakan dirinya itu yang punya spirit, punya anim. Tapi barang-barang lain, bukan hanya binatang, batu, tumbuhan itu punya anim, itu punya spirit, itu anim. Animisme itu bukan menyembah batu, enggak gitu ya. Mereka yang zaman animisme mengatakan bahwa yang namanya pohon, batu, kerikil itu ya, suket barang itu punya anim, punya spirit. Dan mereka itu berbicara, literally berbicara dengan batu. Meskipun mereka juga paham batu itu tidak akan balas ngomong. Kalau dia itu mau melewati batu, literally dia ngomong, tuh batu, aku mau lewat ya, gitu. Ini memberikan ikatan yang memunculkan yang namanya parasocial relationship itu. Kita merasa terhubung dengan batu, batunya nggak ngereken sama sekali, gitu. Dari mana kita itu melacak itu semua? Kalau kita melihat perkembangan otak kita gitu ya, kira-kira gitu antara 80.000 sampai 60.000 tahun yang lalu mulailah kita itu mempunyai yang namanya animisme itu ya. Kita berbicara tentang Homo sapiens. Nah, pada saat itu juga mulai kita menganut yang namanya animisme dalam jangka waktu yang lama itu, puluhan ribu tahun itu. Lama-lama berkembang lah gitu. Karena komunitas manusia itu tidak hanya akhirnya berubah dari yang namanya pemburu pengumpul ke peradaban, ya, agriculture, di mana yang tadinya society atau komunitas manusia itu ya paling banyak 200 ya, 300 gitu ya, atau ada yang 500 gitu ya. Tapi pada saat yang namanya agriculture, ribuan ngumpul jadi satu. Ini memerlukan narasi yang berbeda dari sekedar animisme. Mulailah mereka punya Tuhannya masing-masing. Jadi yang sebetulnya yang ada di pohon itu bukan pohonnya, itu penunggu pohonnya itu loh. Mulai kita ada politeisme gitu. Di otak kita juga masih bisa melacak jejak-jejak politeisme di otak kita meskipun orang itu monoteisme itu. Misalnya orang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dia percaya hantu penunggu pohon. Loh apa itu kalau bukan animisme? Gitu. Tapi salah satu kehebatan manusia itu mencari alasan. Apapun yang kamu lakukan, bisa kamu benarkan dengan alasanmu itu. Meskipun itu sebetulnya pembenaran, bukan kebenaran itu ya. Misalnya zaman Mesir kuno, misalkan Raja Fir'aun atau Farao yang menyembah Anubis. Antar sesama penyembah Anubis, ikatannya kuat. Misalkan Ramses, penyembah Anubis. Dia akan memilih pembantu-pembantunya yang pengikut Anubis itu. Yang pengikut Amun-Ra minggir dhisik. Tetapi pada saat di masyarakat yang namanya politeisme itu, masih bisa mentolerir gitu. Tuhanmu dan Tuhanku sama-sama Tuhan tapi beda gitu. Pada saat monoteisme, ya Tuhan hanya satu, yang lain itu Tuhan-Tuhanan itu. Kemudian jadi politeisme, kemudian jadi dualisme, ada Tuhan baik, Tuhan jahat. Ada. Mana? Ahura Mazda dan Ahriman. Ada yang namanya agama Zoroaster. Itu adalah perkembangan dari bagaimana otak kita itu membuat narasi untuk menjawab tantangan zaman. Di era zaman yang sangat kompatibel dengan ketuhanan yang Maha Esa itu. Tuhan yang banyak itu minggir gitu ya. Lah mungkin nanti berkembang lagi Tuhan yang Maha Separuh, Tuhan yang Maha Sepertiga, Tuhan yang Maha 4/5 ya. Kita nggak tahu gitu ya. Bagaimana yang terjadi nanti kita tidak tahu. Arah dari evolusi itu kita nggak pernah tahu. Gitu. Tapi yang sekarang adalah yang kompatibel, yang sangat paling banyak penganut teisme, monoteis. Meskipun monoteis, Tuhannya juga beda-beda gitu. Tapi kita percaya itu. Tapi kan kalau kita mau bertoleransi, mengatakan ya sudah, aku gak ngurusi Tuhanmu lah, kamu itu. Ya wis kita masing-masing aja. Ya boleh gitu. Dan otak kita sangat kompatibel dengan itu semua gitu. Makanya kalau kamu nyindir, banyak orang marah. Keyakinan kita itu tidak hanya terhadap ketuhanan. Bahkan keyakinan kita yang paling besar justru kepada uang gitu. Orang bisa beda-beda Tuhannya, tapi keyakinan terhadap uang itu sama. Berarti keyakinan manusia paling tinggi adalah uang gitu. Kita nggak mau mengakui itu, nggak mau gitu.